Penyakit trichomoniasis itu sangat mudah menular melalui hubungan seksual, terutama apabila dilakukan tanpa menggunakan pengaman. Meski penyakit kelamin trichomoniasis ini terdengar mengerikan ya, deteksi dini penyakit ini dapat mempermudah proses untuk pengobatan. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi atau mengobati trichomoniasis? Yuk, kita simak di video berikut ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Trichomoniasis itu adalah suatu jenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit menular seksual yang satu ini merupakan salah satu penyakit menular seksual yang umum terjadi. Walaupun demikian ya, walaupun kayak gitu, penyakit ini seringkali nih sulit terdeteksi karena tidak semua pasien yang menderita atau terinfeksi trichomoniasis ini mengalami gejala dari trichomoniasis itu sendiri. Menurut CDC ini diperkirakan hanya sekitar 30% nih pasien trichomoniasis yang mengalami gejala. Jadi sisanya itu sekitar 70% itu tidak ada gejala apa-apa. Makanya jadi sulit untuk terdeteksi. Jadi, cara terbaik untuk mendeteksi penyakit menular seksual satu ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan mandiri. Kita sendiri nih yang sadar kalau kita harus melakukan pemeriksaan ini ke dokter. Terutama apabila untuk Anda yang memang memiliki beberapa hal seperti ini ya, yang rentan ya. Yang pertama, itu sering melakukan hubungan biologis yang berganti-ganti pasangan seksual dan juga tanpa menggunakan pengaman. Kemudian untuk Anda yang memang pernah nih sebelumnya terkena trichomoniasis atau penyakit menular seksual lainnya nih sebelumnya, itu sebaiknya ada nih suatu saat, suatu kondisi teman-teman harus memeriksakan diri ke dokter walaupun tanpa ada gejala dari penyakit trichomoniasis ini. Nah, jadi gimana nih dok kalau saya udah menderita trichomoniasis, udah periksa nih misalnya gitu ya, kemudian ternyata memang didiagnosis dokter atau dari hasil pemeriksaan itu trichomoniasis. Jadi untuk pengobatan sendiri itu biasanya dokter akan memberikan teman-teman golongan obat antibiotik. Biasanya golongannya itu golongan nitromidazole gitu ya. Ini merupakan antibiotik yang sering digunakan untuk mengatasi parasit-parasit atau penyebab dari trichomoniasis ini. Biasanya itu obat antibiotiknya itu namanya ya yang golongan nitromidazole itu seperti metronidazole ataupun tinidazole. Tapi ingat ya teman-teman, obat ini harus digunakan dengan resep dokter, nggak boleh diberikan di apotek itu sendiri, nggak boleh. Biasanya juga apoteker itu tidak akan memberikan obat golongan antibiotik ini apabila teman-teman membelinya tanpa resep. Seharusnya tidak akan mendapatkannya nih kalau tidak ada resep ya. Nah, obat yang sering digunakan salah satunya tadi kan metronidazole ya, antibiotiknya. Antibiotik metronidazole ini biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi, terutama infeksi bakteri yang terjadi pada area kulit gitu ya, area lain juga. Nah, obat ini bisa digunakan untuk mencegah infeksi bakteri ataupun parasit pada luka-luka yang terbuka gitu ya. Kalau untuk mengobati si trichomoniasis ini, biasanya si obat antibiotik metronidazole ini diminum gitu ya, melalui oral diminum, dikonsumsi sesuai dengan dosisnya dan juga ada waktunya nih untuk mengkonsumsi obat ini. Nggak sembarangan ya teman-teman, kalau udah nggak ada gejala lagi, nggak minum lagi tuh nggak. Ada batasan waktu nih yang harus diturutin sesuai instruksi dari obat tersebut. Namun pada beberapa orang ya, metronidazole ini mungkin akan menimbulkan beberapa efek samping yang ringan. Yang pertama ada mual dan muntah, kemudian bisa juga diare, kemudian rasanya tuh kurang enak gitu ya. Biasanya kayak ada rasa logam nih di area mulut pada saat kita mengkonsumsi obat ini.
Untuk menghindari resiko efek samping semakin parah dari mengkonsumsi obat jenis ini, sebaiknya tidak mengkonsumsi minuman-minum beralkohol selama mengkonsumsi atau minum obat ini ya. Dan juga 24 jam setelah selesai pengobatan untuk menghindari efek samping tadi semakin parah. Kemudian ada juga nih obat yang masih golongan nitronidazole ya, tinidazole. Cuman untuk yang tinidazole ini itu biasanya diberikan pada pasien-pasien yang memang resistensi terhadap metronidazole, dan biasanya jarang sih digunakan yang metronidazole itu yang sering. Karena efek sampingnya dari tinidazole ini lebih banyak nih dibandingkan si metronidazole tadi. Ada hal-hal yang harus Anda perhatikan ya selama pengobatan trichomoniasis ini. Setelah dokter meresepkan obat-obatan untuk mengatasi penyakit trichomoniasis ini, sebaiknya teman-teman memperhatikan hal ini ya. Yang pertama, konsumsi obat sesuai dengan resep dan anjuran dari dokter. Jadi jangan resep sendiri gitu ya, jangan sesuka hati mengkonsumsi obatnya. Kemudian hindari mengubah dosis atau berhenti minum obat sebelum habis walaupun teman-teman udah merasa baik-baik saja. Ini khusus untuk semua golongan antibiotik ya, harus sesuai dengan dosis dan waktunya. Kemudian pasangan Anda juga sebaiknya menjalani pemeriksaan dan pengobatan agar resiko tertular dari trichomoniasis ini tidak terjadi gitu kan. Kalau memang pasangannya yang sakit juga ternyata teman-teman melakukan hubungan biologis lagi gitu ya, maka ya sakit lagi gitu ya. Sebaiknya diperiksa juga pasangannya apakah memang dia menderita. Kalau memang iya dia terinfeksi trichomoniasis, ya sebaiknya diatasi juga. Kemudian hindari melakukan hubungan biologi selama pengobatan dan sampai ya seminggu setelah selesai pengobatan itu. Kemudian hindari berbagi obat-obatan dengan orang lain. Kayaknya pasangan saya nih menderita juga nih dok, tapi nggak terinfeksi nih, saya kayaknya tertular dari dia gitu ya. Kamu minum aja nih obat saya gitu ya. Nggak bisa teman-teman, karena belum tentu pasangan teman-teman itu obat yang digunakan itu gitu ya, dan apakah ada reaksi alergi atau tidak itu kan belum tahu. Takutnya ada efek samping yang berlebihan dari penggunaan obat-obatan yang bersamaan ini. Dan juga tentunya obat-obatan teman-teman sendiri itu akan cepat habis. Pengobatan teman-teman nggak tuntas, yang pasangannya juga nggak tuntas, ya untuk apa gitu ya. Akan terjadi lagi nih trichomoniasisnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa terkena infeksi menular seksual lagi nih setelah sembuh, termasuk si trichomoniasis ini lagi nih, walaupun memang udah pernah terinfeksi sebelumnya. Jadi ya teman-teman, pastikan nih untuk menggunakan pengaman atau kondom setelah menjalani tes screening untuk mendeteksi penyakit menular seksual secara berkala. Dan kalau bisa ya tidak berganti-ganti pasangan gitu ya, setia pada pasangannya masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Yang belum subscribe dulu ya, Dr. WSP. Dan saya juga ada Instagram, ada TikTok, Dr. WSP juga nih. Di follow ya, di subscribe ya, diikutin. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh silakan DM saya. Nanti saya bales DM-nya. Pasti saya bales, tapi saya bales satu persatu ya, sesuai dengan urutan. Wassalamualaikum.